Apa kabar nih Bang? Sehat, Alhamdulillah ya, dari ujung Menteng ya, kehujanan juga ya, sama kayak gue ya tadi ya. Iya Bang, ya. Dan tadi mulai ada penyekatan di daerah Lampiri kalau nggak salah ya? Kalau gue dari Harapan Indah. Oh, lu lewat Harapan Indah ya, jadi nggak lewat ya. Sahabat RH, jangan ragu untuk memulai usaha. Di program ini, kita bakal kasih kiat-kiat memulai usaha, jurus jitu menarik pelanggan, dan segala hal yang berhubungan dengan dunia usaha. Stay tune di program Startup setiap hari Sabtu dari jam 4 sore sampai jam 7 malam bersama Ian Tama di 98,1 FM RH56 Radio. RH56, pilihan tepat dan bersahabat. Langsung aja Bang, introduce Bang, dengan siapa Bang? Gue Yandi. Yandi ya? Yandi Diorama ya? Iya. Yes. Ya, Yandi Diorama nih punya usaha di bidang apa Bang? Di bidang ada dua sih produk gue. Produk. Yang pertama kesehatan ya, minyak kutus-kutus. Kutus-kutus ya? Kedua sigar. Sigar. Cerutu. Oh, cerutu ya? Betul. Itu kalau cerutu itu dari produk lokal atau produk luar? Lokal. Oh, lokal. Lokal Oke, Bang. Bang. Iya. Alhamdulillah sehat ya. Tapi sempat terpapar sama virus Covid sebelumnya? Alhamdulillah enggak. Enggak ya? Alhamdulillah ya. Alhamdulillah baik-baik aja. Baik-baik aja. Nah. Alhamdulillah. Oke Bang, kita langsung ke ngobrol-ngobrol nih Bang di program Startup, karena Startup memang mewakili para pelaku UMKM ya. Betul. Para pelaku UMKM di Bekasi ataupun di luar Bekasi juga boleh gitu. Nah, kebetulan nih kemarin radio sempat off kan, karena kan PPKM pertama kan. Iya. Cang Neto udah ngabarin ke gua, Bang nih ada narasumber nih. Oke aja Cang, gua kalau dapet dari Cang Neto ya gua udah deal aja lah, tinggal gua ngomong sama produser gitu kan. Iya. Ini ada program, ada ini nih, ada pengusaha minyak kutus-kutus. Wah, apaan tuh kutus-kutus tuh? Boleh tuh. Gua baru denger gitu kan. Nah, kalau dari kutus-kutus ini tuh, yang pertama gua tanya di minyak kutus-kutus ini ya Bang ya. Iya, boleh. Nah, itu sebetulnya awalnya produk dari mana tuh Bang, produk minyak kutus-kutus itu Bang? Itu produk tuh dari Bali ya, dari Gianyar Bali. Gianyar Bali. Pak siapa itu gue lupa. Dia nyiptain produk. Jadi gini, dia seingat gue tuh dia ceritanya gini. Dia tuh dulu sakit, jatuh, terus lumpuh, divonis lumpuh, berobat kesana kesini nggak sembuh ya. Nggak sembuh. Karena dia ahli herbal, akhirnya dibuat tuh. Dia si dia nih notabene adalah ahli herbal. Ahli herbal ya. Ahli herbal enggak, dia mengakui dia enggak ahli herbal. Cuman dia belajar ngeracik jamu. Oh. Ngeracik jamu. Sebelum dia jatuh itu ya, dia udah ngejalanin itu ya. Udah ngeracik jamu. Dia akhirnya ngeracik sendiri. Mungkin dia yang lebih ngerti tubuh dia kan gitu kan. Dia ngeracik. Dilalai itu cocok sama dia. Jadi setelah 3 bulan dia pakai itu sembuh. Oh. Sembuh. Nah dari situlah mulai dia produksi lah ya secara massal. Artinya mungkin beberapa orang cocok dan sebagainya kayak gitu. Nah akhirnya dia produksi. Nah sampailah sekarang gitu. Sekarang malah udah banyak ya. Sekarang udah merambah sampai modern trade. Tadinya tuh kan cuman dari orang ke orang. Hand-by-hand aja ya awalnya ya. Gitu. Tapi memang pemasaran dia itu sudah tembus ke Eropa juga sih. Pemasaran tembus Eropa? Tembus Eropa. Mungkin karena Bali kali ya. Iya, jadi gampang dilihat pasarnya ya. Nah kalau misalkan ini udah berjalan berapa lama dari si ownernya ini Bang? Dia mulai mencetuskan produk ini sampai diperjualbelikan. Kalau nggak salah dia tuh 2001. Lama juga dong. Lama Bang, lama. Cuman memang kalau gue pribadi gue baru kenal tuh 2017. Oh, mulai join. Nah, awalnya yang bikin lo tertarik join di minyak kutus-kutus ini, jadi lo sekarang kan jadinya wholesale ya, reseller ya jadinya ya? Betul. Iya kan ya? Betul. Ya gitu. Apa Bang yang buat pertama kali lo tertarik, atau lo awalnya mencoba dulu dan akhirnya memutuskan untuk menjadi resellernya gitu? Nah ini unik ya menurut gua, jujur. Kutus-kutus ini kan pribadi gue juga bilang sebenarnya minyak premium ya dari sisi harga gitu kan. Dari sisi harga premium. Waktu itu anak gue tuh usia 2 tahun ya, sakit panas.
Nah terus kita tuh orang tuanya tuh kurang suka anak tuh konsumsi obat. Oh iya. Direkomendasiin sama mertua waktu itu, coba deh pakai minyak kutus-kutus awalnya gitu. Gue tanya dong berapa harganya, sekian gitu kan. Mahal ya, jujur gue bilang mahal ya. Ya lu aja sendiri aja ngomong mahal ya gitu kan. Awalnya gitu ya. Oke, akhirnya itu dibeliin sama mertua, dipakai cocok sama anak gue di situ udah nggak rewel, nggak panas apa. Nah dari situ gue gengsi dong ya kan, mantu anjir ya kan, gue dibeliin, udah deh gue stok deh kalau cocok buat anak dibanding banyak obat, gue stok deh. Nah dari situ dia pakai, anak gue kalau sore kan main lah anak-anak gitu kan. Nah aromanya itu khas, sama ada tetangga yang tahu. Oh, ini pakai minyak itu ya? Iya. Oh, tetangga lo tahu nih? Tahu. Mungkin dia pernah pakai dulunya gitu. Pernah pakai. Nah dari situlah kalau ada bu boleh bu. Nah 1 orang 2 orang. Habis itu karena gue nyetok ya. Coba deh gue iseng gue taruh di status apa gitu kan. Nah ternyata beberapa teman gitu kan juga pemakai itu gitu loh. Akhirnya nah itulah berkembangnya dari situ. Berarti lo memang awalnya ini nggak perlu lagi menjelaskan kok harganya semahal itu gitu, karena sebelumnya mereka udah tahu bahwa si minyak ini tuh khasiatnya bagus dan memang harganya premium gitu, di kelas premium ya. Betul. Jadi memang karena sasarannya juga kutus-kutus itu apa premium lah ya, orang-orang premium gitu. Nah rata-rata mereka itu sebelum beli memang sudah searching. Jadi nah itu keunggulannya kadang produk premium menurut gue ya, kalau konsumen kita yang kelas menengah sampai ke atas tuh sebenarnya kita nggak perlu jelasin capek-capek. Benar, nggak perlu jadi sales yang pakai dasi. Betul. Cukup kita posting, terus dia punya keterikatan batin ya, kita maksudnya kenal apa dan sebagainya gitu. Mereka akhirnya ya udah beli dan sebagainya. Nah itu, nah nanti trik kita lah di marketing itu gimana cara kita biar menarik dibanding reseller lain, itu aja sih. Itu. Oh berarti lu dari 2017 nih mulai ini nih ya? Oke siap, itu di segmen pertama. Nanti di segmen kedua kita bakal kupas tuntas lagi Bang selanjutnya. Oke, saya Cun, sahabat RH. RH56, pilihan tepat dan bersahabat. Produknya Bang? Boleh silakan Bang. Putus, berarti harga ecernya yang benar yang lu bilang premium ini harganya sekarang 230. Betul. 23.000. 230. Berapa? 100 mili ya? 100 mili. Gitu. Jadi memang yang gue bilang tadi sasarannya memang premium. Orang kalau pertama lihat gitu kan 100 mili, 230.000. Mahal banget nggak sih? Apalagi zaman sekarang gitu. Benar. Nah memang tergantung kita ya, tergantung kita nanti sebagai reseller tuh sasarannya kemana, sama user juga ya, user. Karena gini, gue percaya gini, investasi yang paling mahal memang kesehatan. Kesehatan. Gila lu Bang, sekarang tuh lagi wabah gini kan, semuanya penuh rumah sakit. Penuh. Kebetulan gue kan kerja keliling ya, kerja keliling, artinya gue sedikit banyak tahu lah, banyak gue tahu. Ya, di lapangan terjadi ya. Dan mungkin dengan keadaan kayak begini asuransi juga nggak bisa apa-apa kayaknya mungkin. Berat Bang. Berat juga ya. Satu sisi berat tapi satu sisi keuntungan buat mereka. Peluang. Jadi kadang gue sih ada temen sedikit nih ya di luar ini, ada temen yang asuransi, dia bilang sebenarnya peluang makin banyak orang sakit. Dan mereka sadar kesehatan itu mahal, nah itulah peluang dia. Oh gitu ya? Gitu. Makanya kayak kutus-kutus ini juga kayak gitu. Nanti makin banyak orang sakit, jadi emang kadang doanya jadi jelek ya. Seakan-akan doanya jelek. Cuman sebenarnya itu bukan yang kita harapkan. Makanya yang kita harapkan semua tetap sehat. Itu aja sih. Tapi benar mungkin gini Bang, balik lagi gini. Setiap apapun yang Allah turunin, karena virus ini juga dari Allah kan. Iya betul. Walaupun di sebagian banyak pihak merasa dirugikan, ada juga sebagian orang yang merasa diuntungin dengan hal ini. Betul. Kayak gua nih, gue punya teman ya Bang. Gue punya teman, Cengneto juga kenal. Kita punya Kiplek ya Cang, dia jualan bunga di pasar Bang. Betul. Jadi bunga buat orang meninggal. Dia dicerita, alhamdulillah nih, kayak gini gue jadi rame ini gini. Jadi
memang ya kita nggak bisa nyalain dia lo jadi Betul, nyumpain ya kan, betul. karena memang itu dari rezekinya dia gitu Betul, bang. betul. Nah di situ sih memang. Emang ya balik kalau sedikit ke agama memang adil ya. Benar. Masker satu kan. Benar, masker. Terus APD. APD gitu. Iya. Dulu siapa sih yang kenal APD? Masker juga kita cuman batuk flu boro-boro pakai masker. Iya kan. benar. Udah ngap duluan. Ngap duluan. Iya. Nah sekarang kemarin tuh baru awal wabah tuh kan, Yang kuartal pertama ya. kuartal pertama tuh kan masker kain tuh UMKM Iya. gerak semua tuh. Benar. Alhamdulillah gerak semua, jadi ya memang adil lah ya. Jadi Benar, rezekinya benar, lagi benar. di situ nih. Rezekinya lagi di situ. Rezekinya di Jadi situ. mungkin yang biasanya beberapa tahun kemarin yang dari yang sektor yang mana ini rame, sekarang lagi dibagi yang ini nih. Betul, Benar, iya. betul banget. Berarti kalau misalkan dari produk abang sendiri berarti nggak ada imbas ya bang selama ppkm dari tapi mulai ada penurunan nggak? Karena abang kan mulai kan dari tahun 2017 ya. Betul. Hmm. Betul. Kalau penurunan pasti ada. Iya. Karena kan satu jadinya kadang gini, makin banyak makin terkenal tuh produk, reseller juga makin banyak. Benar. Reseller makin banyak. Terus mungkin secara nasional juga mereka volume turun. Nah akhirnya yang tadi yang gue bilang dari orang ke orang, mereka akhirnya main modern trade. Jadi di supermarket besar mereka masuk. Nah itu memang nggak tahu gue kebijakan di perusahaannya tuh apa si malakama atau enggak ya. Jadi kadang ke modern trade tuh mereka ngeluarin promo yang harganya bisa di bawah itu gitu loh. Kan kadang apa istilah ke modern trade tuh ada listing ya, pasti ada listing, ada diskon dan sebagainya. Nah sedangkan kalau kita itu ya gitu aja, nggak ada promo gitu kan. Nah itu memang nanti strategi kita lah ya. Benar. Overall memang secara volume turun, tapi pelanggan setia sih tetap ada. Iya, benar. Nah, kalau misalkan selama lu berjualan ini bang dari mulai tahun 2017 ya di minyak khusus ini, momen apa sih yang membuat lu tuh, ya pasti kan lu kan berjualan pasti kan alhamdulillah nih setelah kayak yang lu bilang itu pertama kali lu pakein buat anak lu dan ternyata alhamdulillah sembuh gitu. Dan momen apa yang membuat lu tuh jadi merasa oh gue berjualan ini ternyata bisa berguna juga buat orang lain gitu. Momen dimana ini saat beberapa ada senior gue dulu di kampus gitu kan, pada saat gue posting, oh lu jualan itu ya ini dong apa gue minta dong ini gue sakit nih. Lalu setelah beberapa bulan feedback dia, wah alhamdulillah ya bekas karena itu better lah, agak baik gitu kan. Nah di situ gue ngerasa jadi kita jualan tuh bukan sekedar jualan gitu, kalau ada manfaat buat orang itu lebih enak ya. Gitu. Menurut gue sih gitu. Di titik baliknya di situlah. Iya. Nah, oke, kalau buat khasiatnya nih bang, si produk minyak putus-putus ini yang paling ini khasiatnya itu buat apa sih bang sebetulnya bang? Buat sebenarnya dia arahnya gini, dia tuh naikin imun kita. Jadi dia itu bukan penyembuh. Jadi gini, salahnya kadang persepsi orang kalau ngomong nggak ada manfaatnya nih kutus-kutus. Sebenarnya gini, kutus-kutus itu adalah kalau dari ownernya itu dia kayak ngebangkitin energi di dalam diri gitu loh. Iya. Jadi memang dipakai itu harusnya sebelum sakit. Sebelum sakit mencegah, betul, memperkuat daya imun. Nah artinya dipakai rutin itu nggak ada masalah. Ya kalaupun nggak tiap hari ya seminggu misalnya 3-4 kali lah gitu kan. Nah artinya nanti kalau logiknya gini, kalau daya imun kita kuat, insya Allah sakitnya nggak ada. Iya benar. Gitu sih. Karena memang gini mungkin ya, tipikal orang Indonesia ya. Tipikal orang Indonesia memang kebanyakannya memang kalau belum ngerasain nggak mau ke dokter bang. Betul. Ya contohnya gini, gue juga pernah gitu ngalamin yang namanya sakit gigi bang. Dan sakit gigi itu kan biasanya kalau gigi bolong nggak langsung ditambal, dia harus ada 3 tahapan dulu. Betul. Benar kan? Betul. Di saat sakit giginya hilang, gue lupa ke dokter lagi. Kenapa gigi? Ya sakit ke dokter, ngapain kamu geronda sakit aja? Lupa kesini gitu. Makanya kayak gitu kan ya bang. Gitu. Jadi jarang yang mencegah sebetulnya mungkin ya bang. Betul. Banyak banget dari kita tuh prinsipnya gitu. Ntar ya pas ini deh. Iya kayak gitu. Makanya balik lagi, investasi yang mahal itu ya kesehatan. Kesehatan. Ya amit-amit ya kita jangan sampai ngerasain dulu. Tapi orang yang menurut gue udah pernah sakit dan gini ya. Kadang kalau udah semakin umur, gue nggak tahu ya. Kalau gue ngerasa gitu ya. Sekarang kalau udah sakit tuh ngerasa
anjir mati nih. Iya benar. Parno gue gede gitu. Iya tinggi ya. Tinggi. Apalagi gitu. dengan keadaan pandemi seperti ini. Betul. Parno gue tinggi. Nah, buat ngecegah parno gue itu ya salah satunya gue konsumsi maupun menggunakan yang bisa memperkuat gue gitu kan. Kan gue sempat dengar beberapa podcast juga ya dari dokter apa wabah ini kan solusinya dua ya. Satu memang protokol banget. Benar. Kedua naikin imun. Benar. Nah itu, ya kalau bagusnya ya dua-duanya gitu Benar, kan. benar. Nah itulah pilihan kita, salah satunya terserah gitu aja. Memang kalau memang kita di saat ngedrop tapi kita terlalu banyak mikirin juga imun kita makin turun juga ya bang. Parah bang. Pengaruh kan di situ kan ya. Banget. Ya makanya mungkin kalau misalkan kita lagi isoman dan segala macam teman-teman yang mungkin yang sekarang lagi isoman, ya lebih baik melakukan hal-hal yang bisa membuat dirinya bahagia. Betul. Bener ya bang? Betul gitu bang, ya. betul. Hindari buat menonton berita-berita tentang angka kasus kematian Betul. dari corona yang setiap hari makin tambah ya bang. Betul. Gitu sih mungkin salah satu ininya ya. Betul. Nah memang kadang isoman tuh hikmahnya juga ada, salah satunya menurut gue gini bang. Lu bakalan tahu siapa orang yang care sama lu. Benar. Itu kan. Dan lu juga berarti kalau nggak ada yang care, lalu harus introspeksi diri gitu kan. Benar. Lah kok gue nggak ada yang merhatiin nih, jangan-jangan. Nah itu makanya selalu ada hikmah lah, gue pikir selalu ada hikmah. Karena memang teman-teman terbaik dan sahabat yang benar-benar ada di saat kita lagi lagi bukan jadi apa-apa ya bang. Betul. Benar ya kan ya. Betul. Kalau teman datang kita lagi senang, lagi banyak uang mah banyak itu mah ya kan ya. Betul. Kayak gitu sih istilahnya. Betul. Nah kalau produk Kudus ini bang, produk Kudus ini dari 2017 abang udah jalanin. Nah selama abang ngejalanin dari tahun 2017, promo jenis apa yang udah abang lakuin buat abang ngelakuin produk ini? Oke, gua tuh biasanya umumnya itu promonya dua ya. Satu pada saat pembelian, jadi ada itu namanya istilahnya itu intro deal ya. Artinya beli berapa nanti akan free sekian. Oh gitu. Kalau dia nggak beli sampai yang gue targetin tadi, gue itu ngasih merchandiser gitu atau tambahan yang kira-kira relevan dengan produk gue. Jadi gue gini, owner ini tuh menjaga harga ya. Gue suka sebenarnya sama owner ini. Dia pernah posting di medsos gitu, harga kita tuh sekian, jangan jual harga di bawah situ. Kadang beberapa karena segmennya premium, kalau harganya murah tuh malah ragu banget. Benar. Nah itu dianggapnya palsu. Dianggap palsu, betul. Benar. Dianggapnya palsu. Nah kita harus jaga itu tuh, jaga apa ya? Menurut gue tuh jualan tuh bukan jualan produk ya, kepercayaan bang. Kepercayaan. Benar. Dan terkadang memang orang Indonesia ini kebanyakan ngejatuhin harga, benar nggak sih bang? Banget. Banyak banget yang kayak gitu ya. Banyak banget menurut gue. Itu yang enggak. Ya coba kalau kita logiknya aja, kalau di pasar nih, gue jualan bawang, sebelah gue bawang, terus gue lebih murah, satu gue akan dimusuhin, benar, ya kan? Iya. Ya dan efeknya nggak enak gitu kan? Bener. Gitu. Nah gue jaga harga gitu kan, harga gue jaga, paling gue mainnya di situ tuh bang. Iya. Gitu aja dua hal. Tapi dari, maksudnya kayak misalkan lo pernah ikut bazar atau apa belum bang? Gue belum, karena waktu gini, pada saat jalan kan lu nanti ketemu metode-metode yang cocok sama lu dulu. Benar. Kadang gue juga lihat, baca jenis-jenis teknik penjualan. Benar. Pada saat kita jalanin, kalau kita nggak nyaman, itu sama aja. Iya. Nah, metode yang gue sekarang pakai itu pertama memang direct selling, jadi langsung jual. Yang kedua memang online. Nah, online ini memang terhambat sekarang karena udah global banget gitu ya. Online tuh pasarnya makin sempit, walaupun luas secara pasar ya, cuma pemainnya banyak akhirnya ada seiring dengan banyaknya reseller betul yang bergabung. Betul. Iya. Nah akhirnya menurut gue sekarang tuh metode paling tepat adalah update di status pribadi kita, lalu kita direct selling. Iya. Gitu. Berarti menurut lu juga gini bang, menurut lu kalau misalkan ada para pelaku UMKM yang sukses dengan caranya mereka yang mereka terapin dan mereka selalu omongin di setiap kayak ada seminar gitu, belum tentu cocok buat kita. Iya, belum tentu. Pastinya kayak gitu. Belum tentu. Karena kan marketing sales itu kan teorinya banyak ya. Iya benar. Prakteknya juga banyak gitu. Benar. Banyak. Kita apa misalnya kalau kita marketing, misal Philip Kotler dulu kita baca misalnya ini
mungkin dasarnya kepake, cuman nanti pada saat penerapannya itu beda banget bang. Bener. Beda banget zaman dulu, zaman sekarang. Beda deh. Iya. Beda banget deh. Jadi kita nggak bisa menyamakan dengan cara mereka berjualan ya. Iya, nggak bisa. Harus Iya. kita punya nyoba nggak apa-apa, nyoba semua teori, praktek, nyoba nggak apa-apa. ada Nanti salahnya kalau nyoba ya, Bang. iya, nggak ada salahnya, Iya. nggak ada salahnya. Nanti bakal ketemu yang cocok sama Betul, kita. betul Kayak gitu, banget, benar. betul banget. Memang ya kayak gitu memang benar yang benar-benar cocok-cocokan sih, makanya kayak gitu ya, Bang. Ya? Cocok-cocokan. Iya, benar. Oke, minyak putus-putus udah kita bahas nih. Yang kedua ternyata kita lu juga berjualan satu lagi apa, Bang? Produknya, Bang? Cerutu. Cerutu. Betul. Oke, sekarang kita ngobrolin tentang masalah cerutu ya, Bang? Boleh bang, boleh bang. Nah, cerutu ini made in Indonesia juga? Indonesia. Produk Indonesia juga? Semuanya Indonesia. Semuanya Bang. Indonesia ya? Hmm. Ini mereknya Bismillah ya, Bang? Bismillah itu. Oh, Bang. Bismillah ya? Bismillah. Berarti Robusto. produksinya dari PT Glora Jaya Betul. Surabaya ya? Betul. Oke. Tapi kita cut dulu, Bang. Oke. Dengerin lagu dulu setelah yang Oke. ini ya? Enggak? Oke, saya tun sahabat RH. RH 56, pilihan tepat dan bersahabat. Oke, Bang, tadi kan kita udah ngobrolin masalah tentang minyak putus-putus ya? Betul bang. Dan tadi kita cut sebelumnya di produk lo yang kedua nih. Betul. Cerutu ya, Bang, sebutannya ya? Cerutu bang. Cerutu. Nah, kalau cerutu ini kan memang kelasnya premium juga ya, Bang? Premium juga. Premium juga ya kan? juga. Apalagi orang-orang sekarang, malah kebanyakan anak-anak muda sekarang gue lihat banyak yang beralih ke rokok itu tuh, Bang. Lintingan. Lintingan. Iya. Atau apa aja namanya? Tingwe. 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 Iya, Tingwe. 15.000 bisa 2 minggu, Bang. Iya enggak? Iya betul. Kalau sekarang mungkin baunya udah enak, Bang. Sekarang Kalau enak. dulu gue di Jawa sama di tukang maksudnya orang-orang ini baunya bau menyan, Bang. Oh. Gue ngindari banget, pala gue puyeng, Bang. Parah Tapi jauh dulu. sekarang mungkin udah diinovasi lagi ya. Betul. Dengan rasa-rasa yang baunya tuh nggak terlalu kayak begitu lagi ya, Bang. Betul. Tapi salah satunya juga jadi ancaman buat para pelaku industri rokok besar, Bang, pastinya. Betul. Bener kan? Sebenarnya sih kalau industri besar sampai sekarang enggak juga. Oh, enggak juga Enggak ya. juga. Nyangkut. Menurut gue lawan besarnya industri rokok itu kan secara keseluruhan itu kenaikan cukai pertama. Oh iya benar. Itu signifikan banget, Bang. Signifikan banget. Signifikan banget. Iya. Menurut gue itu. Tapi si awal ini kan gue suka dengar berita juga, walaupun gue nontonnya gue nggak ngerokok gitu kan. Si cukai rokok ini dinaikin untuk mengurangi orang-orang yang menghisap rokok karena harga rokok mahal. Gimana, Bang, menurut lo, Bang? Nah, ada plus minusnya ya. Menurut gue gini. Industri rokok apapun bentuknya, tadi mau linting, Iya. mau vape, mau apa. Menurut gue industri rokok adalah industri yang fair. Hmm. Kenapa bisa gue bilang fair? Yang pertama, dia dari tampilannya itu dia udah edukasi gitu. Ini tuh bahaya, Iya. gitu kan. Jadi Benar. Malah sekarang gambarnya parah lagi, orang Betul. bolong gitu ya. betul. Dan dia sadar betul bahwa beli itu ada efeknya. Efeknya, betul. Satu itu fair. Coba kita lihat beberapa produk yang nggak bagus buat kesehatan ya. Contoh yang kandungannya ada taurin, ada apa, junk food gitu. Mereka berani nggak coba tampilin bahayanya di produk mereka? Saya rasa enggak. Di seluruh dunia kayak enggak. Cuman rokok. Satu fair menurut gue. Nah, menurut gue juga ada beberapa poin yang pemerintah kurang tepat ya. Tapi ini dari gue ya. Iya. Gini, kalau ada yang bilang, ih rokok kita masih murah kok dibanding luar negeri. Lah iyalah, gue pikir gitu. Karena gini, contoh kayak Singapura. Mereka ya impor. Iya. Kalau kita itu petaninya kita. Iya. Semuanya Bahan bakunya tuh dari bahan baku kita. kita, tanah-tanah kita, Benar. produksinya di kita, pabriknya, sampai salesnya juga orang kita. Nah jadi itu bedanya kita sama orang luar tuh, karena Iya. kita yang buat sendiri gitu. Benar. Itu sih menurut Jadi gue. masih bisa dipres harganya ya. Iya, gitu. Kalau mahal, ya orang kita nggak impor, Iya, kalau benar. malah menghidupkan apa sih ekonomi kita Ekonomi ya. kita sendiri, Iya, roda betul. perekonomian kita Betul, sendiri ya. Betul. Berarti kalau di luar Singapura aja sama Malaysia mereka impor semua tuh, Bang. Beberapa Singapura kayaknya sih nggak ada ladang tembakau ya. Iya benar. Gue sih, ya gue setahu gue ya, mungkin nanti kalau ada yang bisa koreksi gitu, setahu gue gitu kan ya. Iya. Kalau Malaysia juga nggak sehebring kita gitu ya, karena gini, gue juga beberapa kali tuh dapat orderan tuh dari luar ya, Iya. bahkan yang Buat produk Wismillah lo ini.
Enggak, beberapa brand lain juga. Brand Produk lain. Bismillah apa juga gitu kan. Sempat gue tanya tuh, bahkan ada produk internasional gitu. Maksudnya rokok ini tuh sebenarnya bukan lokal kita tapi dari internasional juga ada. Gue heran dong, kenapa di negara dia ada terus belinya ke kita gitu kan? Bener. Ternyata beberapa orang bilang tembakau kita tuh kualitasnya bagus. Bagus dari kita ya? Iya, jadi walaupun mereknya sama, Kualitasnya beda? kualitasnya beda. Nah itu makanya, oh ternyata gitu ya, gue bilang gitu. Dan gue pun pernah ngerasain rokok dari luar gitu ya, Iya. dengan merek yang sama, itu memang beda bang. Maksudnya Beda rokok apa nih? Mungkin kelas Marlboro dari luar kan? Iya, Marlboro. Tapi Marlboro di Indonesia, produk Indonesia ada? Ada, Oh ada gitu? ada. Jadi ditanamnya di tanah kita. Oh iya. Iya kan, tembakau juga kan jenisnya banyak. Benar. Jadi ditanamnya di kita tuh beda ya, mungkin tanahnya kan gitu kan. Benar. Jadi kayak Marlboro, Camel gitu apa Iya. dan sebagainya gitu. Bahkan Dunhill Iya. gitu kan. Banyak, bahkan aneh dari Sri Lanka pernah, New Zealand. Gue bilang tuh nggak ada di sana. Iya. Jadi trader gitu bang. Misalnya Iya. trader gitu. Benar. Nah itu jawaban mereka, ternyata Indonesia tuh tembakaunya nggak kalah. Kualitas kita ya, Kualitasnya. termasuk juga katanya, ya kita kan di UMKM di program startup ini kan nggak ditutupi nih. Betul. Iya. Rokok nggak jauh dari tanaman ganja. Betul. Ya kan? Dan ganja ini katanya yang dibilang terbaik di dunia adalah dari Aceh. Betul. Bener ya? Betul. Dan Pernah dengar gitu. dan memang katanya di Aceh pun udah maksudnya pengen banget melegalkan bahwa ini buat pengobatan gitu. Betul. Iya kayak gitu ya bang. Betul. Oke kita katain bang, takutnya ada ada beat lagi nih. Gitu kan, Oke kita disensor. ngobrol lagi masalah tentang produk yang kedua nih bang. Cerutu. Kalau yang lu jual ini, kalau cerutu nih lu mulai dari kapan nih bang? Apa sama juga 2017 juga? Enggak, gua tuh kalau nggak salah ini tuh 2018 akhir atau 2019 Oh, jadi awal. duluan minyak putus-putus itu. Duluan minyak putus-putus gitu. Jadi cikal bakalnya itu yang tadi gue bilang, gue kan kerja keliling ya. Iya. Kebetulan gue dipercaya dari megang wilayah dari Jambi sampai Cirebon. Jadi keliling. Oh berarti lu sering keluar kota dong bang? Iya, sebelum COVID ini gue sering banget. Memang pas COVID ini kisaran Jabotabek aja lah gue. Oh iya gitu. Nah, Buat masarin produk ini? enggak dari kantor gue gitu. Oh, iya. Lalu kesana Iya, tugas lah tugas. Nah, di satu kota waktu itu gue dinas dari Jambi sama Bengkulu. Jadi kan gitu. Dari satu kota temen gue mesen tuh di Bengkulu, abang-abangan gue waktu di SMA kan. Bos, kata dia kan gitu. Lu cerutu Ismail ada bang, gue bilang. Ntar bawalah kalau kesini. Oke deh. Gue bawa lah tuh. Biasa kita kadang kan sebat gitu nyobain kan apa gitu kan. Nah ternyata di sana pertama di Jambi ada yang tertarik kan gitu ya. Tertarik. Karena mungkin agak sulit ya dapetin yang dari Jambi ya. Sulit banget bang. Masih banyak hutan yang di Jambi. Jadi pemainnya tuh memang cerutu ini jarang di daerah tuh. Iya. Pemainnya jarang. Nah benar. di situ Pak jual itu cerutu ada lagi ada. Saya bilang gitu. Nah itulah coba loh. Ternyata. Oh berarti awalnya memang bukan ada niatan lu jualan karena orang mesen dulu nih. Betul. Iya. Bukan karena ada temen gue mesen, gue bawa kebetulan agak banyak gitu kan. Terus ada yang lihat, ya itulah mulainya di situ. Nah kayak gitu terus dari mulut ke mulut. Nah itulah bang. Berjalan terus mulanya tuh ya, itu. berjalan Iya, terus tuh ya. berjalan. Nah kalau misalkan produknya memang hanya merek Wismillah aja yang lu jual lo? Enggak, ada beberapa merek kayak Erlangga, Halu, My Lockdown, banyak deh. Oh. Banyak bang jenisnya. Nah kalau buat pengambilannya lu jadi reseller lagi berarti? Betul. Iya. Reseller lagi. Reseller lagi ya, berarti kayak dapat konsinyasi aja gitu ya, kayak gitu ya, konsinyasi ya. Betul. Nah kalau misalkan keuntungannya gimana tuh bang? Lu kan biasanya kalau ini kan beda-beda ya, kalau si produsen ya menentukan buat pasarnya ini marketnya beda-beda ya. Betul. Kalau misalkan ini pengambilan rokok ini mesti banyak bang, atau gimana bang? Kalau kita ngambil sebagai reseller gitu. Reseller. Nah kebetulan jadi karena gue ngambil dari orang tangan pertama, jadi kebetulan temen baik gue, Mario Bradley namanya. Jadi
dia sih lost sama gue. Maksudnya lu bantuin gue deh, gitu kata dia gitu kan. Dia istilahnya nyerahin juga lu buat bantuin marketing juga gitu. Betul, Iya. betul. Memang dia fokus di Jakarta. Hmm. Jakarta ini kan pasarnya masih gede banget. Iya. Nah gue yang lebih ke daerahnya bang. Daerahnya. Betul. Jadi lu mau buka pasar lagi nih di Buka daerah pasar. nih. Iya, betul sekali kayak gitu. Tapi memang balik lagi, kendala apa yang sekiranya lo dapetin? Apalagi ini kan dengan harga yang tadi lo tunjukin segini 600.000 nih. Betul. Mungkin agak sulit juga bang, kalau misalkan lo tahu maksudnya, gila nih harga segini kira-kira. Gua nih bang ya istilahnya gua kalau yang nawarin yang harganya udah agak ragu bang, ada sedikit ragu bang, iya bang istilahnya gitu loh. Betul. Betul. Memang kendalanya tadi betul bang. Ujung-ujungnya kita harus lihat konsumen kita siapa gitu kan konsumen. Karena gini. Ya sama kayak kita kalau nggak biasa kayak kita deh gini, dulu kita masih kecil misalnya beli ikan cupang 500 perak gitu. Bener. Sekarang tuh sampai ada yang 100, paling murah 150 sampai juta-juta segini gitu kan. Bener. Tapi pasar tuh tetap ada, asal kita bisa lihat peluangnya. Iya. Kenal orang yang tepat. Benar. Di waktu yang tepat. Dan kalau sama orang yang tepat kita nggak perlu capek-capek ngomong. Betul. Bener ya? Betul bang, betul. Dan itu masif banget menurut gue. Gue beberapa pelanggan gue itu dari mulut ke mulut. Gitu. Betul. Dulu mantan bos gue tuh, Pak masih itu megang curtu masih teman saya ini ada yang gini. Nah itulah gitu. Dari situ-situ ya. Dari situ bang. Dan istilahnya mungkin kalau orang udah berani merekomendasiin, berarti produknya bagus. Betul. Bener kan? Betul. Alhamdulillah ya masih dipercaya gitu. Kayak gitu. Nah kalau misalkan ini penjualannya ini, lu ketengan atau gimana bang? Atau satu bokan gitu? Istilahnya kalau apa satu bungkusan itu bang? Oke, kalau cerutu ini ada yang gue jual ya, ada yang memang bungkusan, ada yang satuan, ada yang per box kayak gitu. Per box ya, ini kayak gini ya bang? Iya, kayak gitu. Nah, jadi tergantung mereknya aja sih, kayak gitu, tergantung mereknya aja. Memang kalau buat beberapa yang memang sudah candu, dia belinya box-boxan ya bang ya, kayak gitu. Jadi ada tempat buat nyimpen. Bener, mungkin lebih eksklusif ya, kayak box set gitu ya. Betul. Tapi terus bang, setelah lu bawa ini dengan harga segitu, gua baru tahu maksudnya produk lokal harganya juga mahal gitu bang. Betul. Setahu gua kira cuma produk luar yang bisa jual harga mahal. Betul. Iya kan? Memang tingkat kesulitannya itu buat cerutu tuh sulit bang. Kalau kita lihat prosesnya itu nggak sembarang orang ya dibanding linting rokok kretek itu. Benar. Ini sulit banget. Sulit. Karena memang kalau orang udah ngerokok lintingan bosi banget gitu Bosi istilahnya banget, ya kan ya. Iya. Gak mungkin orang ngerokok cerutu minumnya teh tubruk gitu. Jarang kita lihat biasanya wine bener kata abang tadi ya kan. Kayak gitu. Iya. Makanya pintar-pintar lihat pasar lah. Iya benar. Beberapa orang juga bahkan beli walaupun dia nggak ngerokok ya. Kadang ada unik. Beberapa kemasan kita kan tuh gitu dari aluminium. Kadang buat dipajang. Iya. Kadang buat hadiah. Ya aneh-aneh aja lah. Iya. Karena memang dilihatnya tampilannya bagus banget, keren banget ya bang, buat hadiah, buat ini ya bang ya. Betul. Ya gitu ya. Nah terus kalau buat ini bang, ada IG-nya atau lu jual di Shopee atau di mana itu bang? Boleh promo bang di sini bang? Gue sih sementara jujur buat di IG di itu enggak ya. Oh enggak. Gini. Gue tuh yang ngebedain orang apa sih maksudnya pribadi sama jualan gitu ya. Jadi kalau buat medsos gue tuh jualan tuh rasanya enggak. Mungkin gue masih di WA aja ya. Masih WA aja ya. Gue ngerasa juga pada saat gue lihat beberapa, karena pemainnya udah banyak bang. Iya. Pemainnya banyak. Oh jadi lu balik lagi omongan tadi, lu punya trik tersendiri. Iya. Gue gini ya, gue prinsipnya gini ya. Gak usah banyak-banyak tapi jalan aja. Karena gue juga jujur bukan pemain besar, biasa aja lah. Menurut gue gitu kan. Menurut gue juga biasa aja. Tapi gue serius jalanin ini. Tapi gue serius gitu sih. Iya. Tapi banyak juga maksudnya pengalaman yang lu udah dapat dari mulai tahun 2017. Lu sebelum jualan ini, lu yang bekerja aja atau memang dari dulu udah berdagang? Dagang itu sebenarnya
udah dari dulu ya. Oh, memang Beberapa udah ada basicnya ya. Ada basicnya. Ada Emang basicnya dari ya. almarhum bapak tuh pedagang. Oh iya. Gitu kan, dari almarhum bapak. Iya, ada darah mengalir Ada lah darah mengalir. gitu. Iya. Jadi kerja itu menurut gua tuntutan pribadi gue gitu kan. Karena dagang tuh kalau kita nanggung tuh fluktuatif banget bang. Jujur secara pribadi gue itu gue belum siap buat terjun langsung udah gue dagang aja total. Pribadi gue belum siap. Belum. Berarti lo masih tergabung di salah satu perusahaan ya. Betul. Kerja kantoran lah istilahnya ya. Betul banget, betul banget. Ini buat sampingan aja ya bang. Betul. Nah, gue pengen lihat gini. Gue pengen nyobain semuanya bang. Gue pengen ngabisin kegagalan gue tuh. Gue jujur juga sebelum ini udah berapa kali gagal bang, bikin ini bikin itu. Oh sama bisnis juga. Iya, sedikit iyalah. Iya. Gue pengen ngabisin gagal gue. Nanti gue pengen tahu nih passion gue tuh yang di mana, Iya, produk yang mana gitu kan. Benar. Jadi dicoba dulu semua. Berarti kuliner udah pernah nyoba dong? Atau belum? Kuliner gue belum. Oh kuliner belum. Kuliner gue belum. Kuliner gue tuh cuman bikin minuman, bukan kuliner makanan ya, bikin minuman, dan itu cuman berapa bulan, wah kayaknya karena kuliner itu perlu kita handle terus. Iya benar. Pas kok nggak cocok aja sama passion gue tuh, ya kan kok nggak cocok nih gue sering keluar kota gitu kan. Karena kalau misalkan kuliner itu kalau udah mulai dipegang sama orang lain rasanya agak beda bang. Beda banget, Iya kan ya. Beda banget. Benar. Beda banget. Nah itu memang kendalanya di situ. Iya. Tapi istilahnya lu juga udah punya trik-trik dari mulai ya mungkin bokap lu juga udah maksudnya dulu juga berjualan juga berdagang juga ya bang ya. Betul. Kayak gitu. Betul bang. Oke. Makasih banyak bang obrolannya bang sore ini bang. Oke, bang. Tapi gue punya satu sedikit permintaan bang. Jadi teman-teman UMKM ini kan banyak banget yang sering WA ke gue gitu. Maksudnya dengan keadaan pandemi ini penjualannya banyak merosot gitu ya kan. Kalau dari diri lo pribadi bang, lo punya trik apa bang supaya teman-teman UMKM ini banyak banget yang lagi dengar biar tetap bertahan di tengah pandemi, apalagi ini sekarang nih masuk ke jilid jilid 4 ya. Iya. Ya PPKM level 4 ya. Level Iya. 4, Kayak ini ya, kayak apa namanya? Bisa blak ya. pedesnya level berapa? Iya level 4. Gimana tuh bang menurut lo bang? Iya, menurut gue pertama memang kita harus percaya dulu ya bahwa rezeki itu ada. Benar. Itu. Benar. Itu yang memang kadang ragu tuh pasti ada di hati kan. Aduh, ada nggak nih ya rezekinya, ada nggak? Insya Allah ada. Semuanya ada rezeki. Yang kedua, memang kalau kondisi sekarang itu harus pragmatis ya. Jadi kita kan misal lihat nih kayak gue itu kan segmented, maksudnya jualan gue. Pada saat segmented tuh nggak jalan, gue harus apa nih gitu kan? Oh berarti harus berinovasi lagi ke yang lain. Betul. Apa nih? Jadi gue gini ya, gue ngelihat gini. Karena gue kerja juga di perusahaan sales distribusi gitu, terus kadang banyak hubungan gue sama wholesaler, retail. Mereka kalau mandek gimana ya? Oh kayak gini nih gitu. Jadi memang kita harus punya produk yang sifatnya fast moving, walaupun itu untungnya tipis, tapi muter uang kita. Sama yang memang kelasnya premium. Nah menurut gue teman-teman UMKM yang sekarang lagi masih jalan, coba di review lagi produk kita ini kategorinya fast atau slow nih. Nah kalau misalnya memang kategorinya slow, nah coba cari deh yang cepat gitu muternya. Itu tapi tetap nggak menghilangkan produk yang slow ini. Betul. Jadi kita bisa berinovasi buat yang fast mungkin harganya mungkin agak lebih slow budget gitu ya. Betul. Ya yang penting perputarannya lebih lancar ya bang. Betul. Oke gitu ya. Ya Buat nge-backup si produk yang slow ini ya bang. Betul banget. Gitu. Udah ilmu lagi nih Cang, dating di Cang ya. Slow and fast berarti ya. Slow and fast betul bang. Iya. Jangan kan kita UMKM, kalau kita lihat distributor besar gitu kan, otomotif coba lihat. Kita kalau boleh sebut merek misalnya Toyota gitu kan, dia punya Innova. Pada saat harganya Innova sudah bukan medium, udah high, dia ngeluarin Avanza. Oh iya benar. Pada saat Avanza udah high, dia ngeluarin Calya. Iya. Pada saat udah high, dia ngeluarin Ayla. Jadi semua pasar dia masukin dia gitu. Karena mungkin memang ya banyak banget mungkin ya mungkin dulu kita sebut aja Nokia. Nokia adalah salah satu rasa handphone yang rasa besar kepala. Gua nggak bakal ini tiba-tiba BB ini hancur ya tadi ya. Hancur. Jadi memang kita diperlukan berinovasi ya bang. Betul bang. Betul banget. Inovasi dalam dunia usaha ya bang. Betul. Contoh itu banyak kok. Kita tinggal buka pikiran aja bang. Kita tinggal
pinter-pinter ngamatin, lihat, nama open mind gitu loh. Iya, sama harus apa sih yang ngobrol benar. Kayak begini aja kita kan bisa sharing ya bang, betul, ya bener ya. betul. Karena memang yang diperluin apalagi dengan keadaan pandemi kayak gini, kita nggak bisa jalan sendiri ya bang. Betul. Ya kan, kalau jaringan kita makin luas kan, walaupun kita berbeda produk, Betul. tapi insya Allah kita bisa saling berkesinambungan lah gitu ya kan. Betul Lah. banget, Bang. Benar. RH 56, pilihan tepat dan bersahabat. Makasih banyak sore ini buat waktunya bang, Ya, ya Bang, kan, ya. buat testerannya juga tadi teman-teman RH juga udah nyobain ya Cang ya, teman-teman RH ya, walaupun biasanya merokok lintai gitu ya, tinggal ya, kayak gitu ya abang udah ini, dan doa dari kami teman-teman RH mudah-mudahan abang usahanya makin lancar, Amin. sehat-sehat terus bang, Amin. buat abang dan keluarga ya bang. Amin. Oke, makasih banyak bang. Oke bang. Ya oke, gue Yan Tama pamit, bang Yani juga pamit bang ya. Ya, gue pamit ya. Iya, makasih banyak. RH 56, pilihan tepat dan bersahabat. Jangan lupa like, comment, and subscribe Dengar Radio. Dengar RH 56.